Dokter Jenius. Tangliang kecil. Para perwira alam nirwana yang melihat kekuatan prajurit khusus pilihan si Yue sangat tercengang kagum melihat tubuh dan kekuatan mereka. Sebab setelah 2 bulan kemudian, pada saat para prajurit khusus ditunjukkan pada para perwira alam nirwana, membuat mereka kaget bukan main. Mereka memang mendengar kalau si Yue, Dewa Wikia dan Dewa Saora telah memulih dan mendidik 100 prajurit pilihan menjadi prajurit khusus. Tapi mereka hanya berpikir kalau prajurit itu hanya dilatih sedikit lebih keras dari prajurit biasa atau prajurit umumnya. Namun kini saat mereka melihat tubuh dan kekuatan para prajurit khusus itu, para perwira itu sangat kaget. Sebab badan dan bentuk tubuh mereka terlihat sangat kuat dan bagus. Kekuatan mereka hampir setara dengan mereka sendiri. Bagaimana bisa mereka berubah secepat itu? Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, mereka telah menjadi prajurit lain. Dan saat mereka melihat para prajurit yang terkesan sangat hormat pada si Yue, mereka hanya bisa menatap iri. Bagaimana bisa? Mereka yakin kalau para prajurit itu berubah semua karena wanita itu. Mereka Yalin itu. Andai itu semua karena Dewa Wikia atau Dewa Saora, pasti mereka akan melakukannya sejak dulu. Dan dalam hati mereka kini, mereka bertekad akan ikut serta dalam latihan mereka setelah perang dengan kerajaan iblis. Setelah memberikan arahan pada mereka kapan mereka berangkat, si Yue, Dewa Wikia dan Dewa Saora segera pulang ke rumah orang tua. Keesokan harinya setelah persiapan sudah selesai dan kebetulan mereka akan melewati kerajaan Phoenix, maka si Yue dan Dewa Wikia sekalian akan memboyong keluarganya kembali ke negeri kerajaan Phoenix. Karena mereka sudah berada di sana selama 5 bukan lebih. Melihat sang cucu akan kembali pergi ke negeri Phoenix, Dewa Yangsi dan Dewi Baoyu sangat sedih. Ayah, coba kau suruh anak lelakimu itu segera menikah. Aku yang adiknya saja sudah memiliki 2 putra. Ejek Dewa Wokia pada Dewa Kunlao. Dasar adik durhaka. Kau mengompori ayah. Umpat Dewa Kunlao yang kesal dengan ucapan Dewa Wikia. Mendengar ucapan Dewa Kunlao membuat Dewa Wikia tersenyum geli. Entah kenapa setelah menikah dengan si Yue, sifat dingin Dewa Wikia hilang malah sesekali sifat kejailannya timbul. Namun semua itu hanya untuk keluarga saja. Kalau di depan umum atau terhadap orang lain, sifat dinginnya masih terlihat sama. Apalagi terhadap wanita. Sepertinya dia semakin ilfil pada kaum wanita, selain keluarga lo. Setelah kejadian yang selalu membuat sang istri dulu hampir celaka dan membahayakan nyawanya. Benar Kak, lebih baik kau cari pendamping yang baik. Kasihan ayah dan bunda yang ingin cucu di sampingnya. Ucap si Yue menambahi. Yuer, kau jangan seperti suamimu dek. Lihat sebentar lagi pasti akan ada yang menuntutku mencari istri. Ucap Dewa Kunlao dengan wajah kesal. Dan itu membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa. Atau kau saja yang mencarikan aku istri Yuer? Ucap Dewa Kunlao lagi. Hei benarkah? Apakah aku pantas mencarikan kakak iparku seorang istri? Bagaimana kalau salah satu dari saudara sepupuku yang ada di kerajaan Phoenix? Tanya si Yue menggoda. Mendengar ucapan si Yue, tiba-tiba Dewa Kunlao terlihat tersipu malu. Membuat si Yue dan Dewa Wikia kaget dan saling berpandangan. Melihat tingkah Dewa Kunlao, si Yue langsung berkata, Kak,
Kau menyukai salah satu saudara sepupuku? Tanya si Yue dengan wajah kaget. Ya, kakak ipar. Kau ketinggalan berita. Kakak Kunlou menyukai saudara sepupumu si Putri Linlai. Kami sering melihat kakak mencuri pandang atau menegur Kak Linlai. Ucap Dewi Guanli sambil tertawa. Kakak Linlai putri Paman Kim. Apa benar Kak? Ucap si Yue menatap tak percaya. Cek. Jangan percaya omongan liar. Aku hanya beberapa kali menyapa dia. Ucapnya dengan wajah masih terlihat memerah. Kak. Ia pun tak apa-apa. Dia gadis baik dan jujur. Aku dekat dengan dia karena dia belajar di perguruan Phoenix juga. Dari beberapa putri yang ada di kerajaan Phoenix, dialah yang paling dekat denganku. Orangnya cerdas, mudah diajak berbicara, dan yang paling penting baik hatinya. Dia memiliki kekuatan yang cukup lumayan juga. Dia sudah belajar di sana semenjak kecil. Jadi sebelum aku menjadi ratu kerajaanku, dia sudah menjadi murid inti perguruan. Aku jamin kakak tak akan kecewa. Goda si Yue sekaligus mempromosikan saudaranya. Terlihat Dewa Kunlou semakin merah wajahnya. Tapi kini terlihat kebahagiaan ada di raut wajahnya. Wah. Kalau begitu sebentar lagi ayah bakal datang lagi melamar ke istanamu Yuer. Ucap Dewa Yangsi sambil tertawa. Kami pasti akan bahagia bila itu sampai terjadi yang mulia. Ucap Putri Tang Yin Bunda si Yue. Benar kata Yuer. Hamba melihat Putri Tang Linlai sangat baik budi pekertinya. Gadis cantik, ramah dan banyak senyum. Ucap Sima Yuan ayah si Yue. Mendapatkan semua orang memuji gadis yang dia sukai. Dewa Kunlou terlihat memerah wajahnya. Ya sudah, karena hari semakin siang. Aku takut kita sudah ditunggu mereka. Lebih baik kita pergi sekarang. Ucap Dewa Wikia mengalihkan pembicaraan. Mereka sedang duduk di ruang tamu istana Dewa Yangsi. Baiklah, tapi tunggu sebentar Han. Aku mau ke ruang teratai dulu sebentar ya. Ucap si Yue yang langsung hilang dari pandangan. Hei, mau kemana putriku yang mulia? Seru Dewi Baoyu yang belum pernah pergi ke ruang teratai sendiri. Tenang Bunda. Sebentar lagi putrimu akan kembali. Ucap Dewa Yangsi. Dewi Baoyu hanya bisa mengerucutkan bibirnya karena tidak tahu kemana menantu kesayangannya itu pergi. Sedangkan si Yue sendiri kini berada di ruang teratai dan sedang berjalan menuju istananya. Ada apa Yuer? Tanya Feng Kui dan beberapa makhluk kontraknya yang menyambut kedatangan si Yue. Aku ingin bertemu dengan peri kecil itu Kak. Apakah dia baik-baik saja? Tanya si Yue yang berjalan ke arah istananya. Kau bisa melihat sendiri Yuer. Ucap Xiao Tu. Memangnya ada apa dengan dia? Tanya si Yue dengan wajah heran. Lihat saja dulu. Ucap Feng Kui menengahi. Tak lama mereka sampai di ruang pengobatan. Dengan cepat si Yue berjalan ke arah botol yang berisi peri kecil itu. Dengan penuh tanya si Yue mengambil botol itu dan melihat isinya. Ah, masih ada isinya. Lalu si Yue melihat peri kecil yang berada di dalamnya. Terlihat peri kecil itu menutupi mukanya. Dia duduk dengan kaki ditekuk dan wajahnya dia taruh di antara lututnya. Dan wajah itu dia sembunyikan di sana. Ada apa dengan dia? Tanya si Yue pada Xiao Tu yang berada persis di sebelahnya. Mungkin dia malu atau takut padamu. Ucap Xiao Tu dengan tenang. Masak sih. Wajah secantik ini memangnya terlihat jahat ya?
Ucap si Yue sambil menatap peri kecil yang ada di dalam botol. Hahaha. Ternyata sekarang Yue kami mulai merasa cantik ya. Ucap Tiger yang disambut gelang tawa mereka. Hai. Kenapa kau sembunyikan wajahmu dariku? Apakah kau takut padaku? Atau kau malu? Tanya si Yue lembut. Peri kecil itu masih tetap menyembunyikan wajahnya dari si Yue. Hei. Aku tidak cukup banyak waktu. Ayolah jangan malu atau takut padaku. Kita bisa berteman dengan baik. Ucap si Yue lembut. Tetapi sang peri masih saja tidak mau menatap si Yue. Ya. Ternyata kau tidak mau berteman denganku. Baiklah kalau kau memilih seperti itu. Aku pun pasrah. Kalau kau memang ingin bebas dan kembali pada Raja Iblis, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Sebab sebentar lagi kita akan pergi ke sana. Kita akan pergi ke kerajaan iblis. Kau bisa kembali ke majikanmu itu. Sekarang jangan bersedih lagi. Aku akan membebaskan dirimu setelah kita sampai di kerajaan iblis. Ucap si Yue sambil mulai mengangkat kembali botol yang dia taruh di meja kecil dekat rak obat. Jangan. Jangan kau kembalikan aku pada Raja Iblis. Aku mohon. Ucap peri kecil itu sambil mendongakkan wajahnya menatap si Yue. Tentu saja suara kecil milik sang peri membuat gerakan si Yue yang menggambil botol terhenti. Saat wajah kecil itu dan imut itu berani menatap si Yue. Betapa kagetnya si Yue. Sebab wajah kecil peri itu sangat tampan. Dan wajah itu hampir mirip dengan wajah seorang pangeran. Hei. Kenapa sekarang wajahmu terlihat tampan? Bukan seperti pertama kali kita berjumpa. Apakah ini wajah aslimu? Tanya si Yue sambil tersenyum menatap wajah kecil itu. Kau juga sangat cantik. Aku malah tidak pernah melihat wajah cantik sepertimu. Baru sekarang aku melihatnya. Ucap pria kecil itu dengan wajah lucu karena malu. Mendengar ucapan peri kecil, si Yue tertawa. Hehehe. Ternyata mulutmu manis juga ya. Kecil-kecil sudah pandai merayu. Ucap si Yue sambil kembali tertawa. Hei. Jangan kau katakan aku anak kecil ya. Aku ini sudah dewasa. Serunya marah. Hahaha. Kau semakin lucu saat marah. Ucap si Yue kembali tertawa. Terlihat wajah pria kecil tampan itu cemberut lucu. Akhirnya dengan susah payah si Yue menghentikan tawanya. Ya sudah. Aku tidak akan tertawa. Tapi wajah itu jangan cemberut seperti itu. Kau terlihat sangat lucu menggemaskan. Seru si Yue yang ingin sekali tertawa lagi. Cek. Terus saja tertawa. Memang wajahku seperti badut ya. Ucapnya malah bernada tanya. Mendengar perkataan pria kecil itu, si Yue dan sahabatnya tertawa kembali. Akhirnya dengan susah payah si Yue berusaha menghentikan tawanya. Cukup. Aku tidak akan tertawa lagi. Sekarang kau ingin bebas dan kembali ke Raja Iblis. Atau bebas dan ikut kami. Atau kau akan kembali ke keluargamu? Tanya si Yue sambil berusaha menghilangkan perasaan ingin tertawa kembali saat melihat wajah itu cemberut lucu. Aku tidak ingin kembali pada bangsa iblis itu. Mereka menjadikan diriku menjadi budak mereka. Aku selalu menjadi mainan iblis itu. Dan dia selalu menyuruhku menyiksa orang yang tidak dia sukai. Seperti saat aku berada di dalam tubuh pria yang kau tolong itu. Ucap pria kecil itu dengan wajah sedih. Beliau adalah ayahku. Tepatnya ayah mertuaku. Ucap si Yue pelan. Oh, maaf.
Sebab aku melakukan itu karena mendapatkan tugas dari Raja Iblis. Aku mendapatkan pengaruh dan tekanan dan kejahatan dari Raja Iblis itu. Ucap peri kecil itu. Benar sih. Wajahmu tidak sejelek saat kau kutangkap. Apakah kau terkena racun Raja Iblis? Tanya si Yue dengan tenang. Benar sekali. Saat aku dalam mode seperti yang kau lihat pertama kali. Saat itu aku dalam pengaruh kekuatan atau racun Raja Iblis. Tapi entah kenapa saat aku makan makanan dan minuman dari tangan temanmu, perasaan marah dan sakit di sekujur tubuhku berangsur-angsur menghilang. Dan setelah beberapa bukan ini, aku merasakan kekuatanku kembali. Apalagi beberapa minggu yang lalu, tamoilanku sudah seperti ini lagi. Dan rasa sakit di tubuhku sudah lenyap tak berbekas. Memangnya mereka memberi makanan dan minuman apa? Dan di mana ini? Tanya pria kecil itu. Dengan wajah heran. Tentu saja kau mengalami perubahan. Seban yang kau minum setiap hari adalah air suci dan air jiwa. Sedangkan buah yang kau makan adalah buah yang tumbuh di ruang dimensiku ini. Kau sekarang ada di ruang dimensiku yang bernama ruang teratai. Ucap si Yue dengan tenang. Apa? Air suci dan air jiwa. Seru pria kecil itu dengan wajah kaget. Benar. Kenapa? Kenapa wajahmu sekaget itu? Tanya si Yue heran. Dari mana kau mendapatkan semua air mukjizat itu? Tanya peri itu lagi. Di sini banyak. Kau mau berapa botol air suci? Aku akan memberikan padamu. Jawab si Yue. Maksudmu kau memiliki sendiri air itu? Kau tidak membeli. Benarkah itu? Ucapnya tak percaya. Iya, aku punya banyak. 1 danau lagi. Jawab si Yue sambil tersenyum. Ya dewa. Boleh aku melihat danau itu? Ucap peri kecil dengan wajah memohon. Dan itu hampir saja membuat si Yue tertawa keras. Karena wajah peri kecil terlihat sangat lucu. Sebentar dulu. Kau bisa melihat danau itu. Tapi katakan dulu siapa kau ini dan ada hubungan apa kau dengan Raja Iblis? Tanya si Yue. Panjang ceritanya. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, boleh aku menjadi saudaramu? Ucapnya dengan wajah yakin sekali. Hei, aku sudah memiliki banyak saudara. Lihatkah ini? Mereka semua adalah kakakku. Lalu kenapa aku harus mengangkatmu menjadi saudaraku lagi? Jawab si Yue dengan raut wajah heran. Aku mohon ya. Aku akan ceritakan padamu semua tentang kehidupan diriku. Tapi tolong aku. Tolong lindungi aku dari kejahatan Raja Iblis. Ucap peri kecil itu memohon dengan wajah memelas. Tanpa kau kuangkat menjadi saudaraku, aku akan tetap menolongmu. Ucap si Yue. Benarkah? Benarkah kau akan menolongku? Ucapnya kembali dengan wajah ceria. Iya. Aku akan tetap menolongmu. Tapi kau itu siapa? Di mana rumahmu? Apakah kau masih mempunyai keluarga atau tidak? Setahuku, bukankah tempatmu juga ada di nirwana ini? Ucap si Yue. Tunggu. Kau tahu kerajaanku? Ucap pria kecil itu dengan wajah kaget. Kerajaan? Hei, apakah kau seorang pangeran dari negeri peri? Tanya si Yue dengan menatap wajah peri itu dengan tatapan tajam. Terlihat wajahnya sedih. Tapi hanya sebentar saja. Lalu tak lama dia terlihat ceria. Akan aku ceritakan nanti padamu. Ucapnya dengan ceria. Ayah, bunda,
Semoga aku dapat menyelamatkan dirimu. Aku telah bertemu dengan Dewi Penolong yang memiliki air suci agar kalian bisa bebas. Dan kini doakan aku agar wanita di depanku mau mengagekatku menjadi saudaranya. Dan bisa memutuskan rantai yang membelenggu kehidupanku selama ini. Semoga dewa membuka pintu kebaikan buatku. Dan dia mau mengangkatku menjadi saudaranya. Hingga dia bisa membantuku menolong kalian. Ucap hati pria kecil itu. Tentu saja si Yue kaget mendengar ucapan dari peri kecil itu. Baiklah, aku akan menjadikan dirimu adik kecilku. Dan aku mau jadi saudaramu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ucap si Yue sambil menatap pria kecil itu dengan seksama. Mendengar ucapan si Yue terlihat peri kecil melingok tak percaya. Hingga si Yue menyadarkan dia. Hei, kenapa malah bengong? Seru si Yue. Peri kecil itu terlihat kaget dan tak lama dia menangis gembira. Bukan hanya peri itu saja yang haru. Tapi para sahabat makhluk kontrak si Yue terlihat tersenyum penuh kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih Dewi. Namaku Tang Liang. Dulu aku putra mahkota kerajaan peri. Akan aku ceritakan nanti kehidupanku hingga aku jatuh di tangan Raja Iblis jahat itu. Dan aku putra tunggal dari keluarga peri biru. Ucapnya dengan air mata di pipinya yang terlihat deras mengalir. Hei, jangan menangis. Baiklah, apa ada tata cara khusus untuk menjadikan dirimu saudaraku? Tanya si Yue lembut. Ada. Kau harus meneteskan darahmu di mulutku sedikit saja. Ucapnya dengan wajah bahagia. Namun sebelum si Yue mengeluarkan peri kecil itu dari dalam botol, tiba-tiba si Yue kembali mendengar ucapan hati peri itu yang membuat si Yue terharu. Ayah, Bunda, aku memiliki saudara. Aku memiliki seorang kakak. Andai kalian berdua tidak dapat tertolong, izinkan aku hidup dengan saudaraku ini ayah, Bunda. Sejak pertama kali aku bertemu dia, aku merasa aman dan seperti bersama ayah dan bunda. Ucapnya dalam hati. Dan si Yue bisa melihat air mata kembali jatuh di pipi pria kecil itu yang kini berdiri menatap si Yue. Mendengar suara hati pria kecil itu, si Yue merasa terharu. Yue, kabulkan permintaan dia. Sepertinya telah terjadi sesuatu dengan kedua orang tuanya. Dia akan hidup sendiri dan menderita jika tidak kau tolong. Terdengar suara Zuzaku. Baik. Aku juga kasihan padanya walaupun aku belum tahu masalah apa yang terjadi pada keluarganya. Ucap si Yue menjawab perkataan Zuzaku yang entah di mana. Perlahan si Yue membuka arai yang menutupi tutup botol itu. Sekarang keluarlah. Dan kita lakukan pengangkatan dirimu menjadi keluarga kami. Ucap si Yue lembut. Pria kecil itu segera terbang dan hinggap di tangan si Yue. Perlahan pria kecil itu duduk di tangan si Yue. Lalu dia menunduk dan menggigit kecil jemari telunjuk si Yue dan mengisapnya sedikit. Namun si Yue tak merasakan apapun. Setelah itu terlihat dia kembali menangis. "Lo kenapa kau menangis lagi?" tanya si Yue heran. Aku bahagia karena sekarang aku tidak sendiri lagi dan akan terlepas dari tangan Raja Iblis yang jahat itu. Ucapnya sambil menatap si Yue haru. Ya sudah, sekarang kau tinggallah di sini bersama mereka. Aku akan kembali ke alam nyata. Karena aku sudah hampir 1 jam di sini. Sebab kami akan segera berangkat menuju alam bawah tempat kerajaan iblis. Kata si Yue. Aku ikut. Ucap Tang Liang gembira. Tentu saja si Yue kaget. Mana mungkin dia membawa Tang Liang keluar.
Namun ucapan Tiger membuat si Yue akhirnya membawa Tang Liang keluar. Bawa saja Yue. Bukankah nanti ada kami bersama dia? Ucap Tiger. Baiklah. Tapi yang ikut keluar hanya Tiger, Liong Biv dan Feng Kui. Yang lainnya tolong jaga putraku. Dan mungkin para prajurit khusus saat menuju kerajaan iblis akan aku masukkan kemari. Jadi tolong mereka manti kalian awasi. Titah si Yue. Ibu. Aku di dalam saja bersama si kembar ya. Ucap Haukan. Mereka berdua sekarang memang sudah berada di ruang teratai setelah kelahiran si kembar. Boleh. Ingat jaga adik kalian dengan baik. Kata si Yue sambil mengusap kepala kedua naga yang terlihat sangat manja pada si Yue. Hei Kak. Aku juga akan menjaga keponakanku dengan benar. Seru Baizi. Iya aku tahu. Ucap si Yue sambil mengusap kepala Baizi yang tak mau kalah dengan kedua naga kembar itu. Dan untuk kalian bertiga, menunjuk pada 3 teratai yang berdiri dengan tenang di dekat si Yue. Kalian jangan berkeliaran di luar. Lebih baik tinggal di sini saat para prajurit berada di ruang teratai ini. Aku tidak ingin terjadi apapun pada kalian bertiga. Kalian tahu kan, kalau kalian itu benda yang dicari manusia serakah. Ucap si Yue dengan lembut. Baik Yue. Kami akan tinggal di sini. Tapi kami bolehkan menjaga si kembar. Ucap si Ohua. Tentu saja boleh. Ingat jam-jam sampai si kembar menangis. Kalau mereka nangis, panggil aku. Ya sudah aku pergi. Ucap si Yue. Akhirnya si Yue keluar dari ruang teratai bersama keempat makhluk kontraknya serta si kecil Tang Liang. Ketika sampai di depan semua keluarga, Dewa Wikia berkata, "Kok lama sayang?" Tanya Dewa Widya lembut. Namun matanya agak kaget ketika dia melihat tubuh kecil bersayap di dekat Feng Kui. Dia. Seru Dewa Wikia sambil menatap Tang Liang dengan tatapan tajam. Merasa takut, Tang Liang bersembunyi di balik rambut si Yue. Ah, hampir lupa. Dia Tang Liang adik angkatku Han. Dan kau Tang Liang. Dia suamiku Dewa Wikia. Ucap si Yue memperkenalkan diri. Adik angkat? Tanya Dewa Widya heran. Nanti aku ceritakan. Sekarang ayo kita berangkat. Ajak si Yue. Akhirnya mereka segera pergi meninggalkan istana Dewa Yangsi. Namun Dewa Yangsi mengantar mereka sampai di istana Dewa Wikia. Karena mereka akan berangkat dari sana bersama para prajurit khusus dan para perwira kerajaan Nirwana. Setelah menaiki 2 kereta milik Dewa Yangsi, demi ketenangan kedua orang tuanya dan si kembar, si Yue meminta kedua orang tuanya dan si kembar masuk ke dalam ruang teratai. Dari istana Dewa Yangsi sampai istana Dewa Wikia, ternyata memerlukan waktu hampir 1 jam waktu yang ditempuh. Dan kini mereka telah berada di istana Dewa Widya. Dan di sana si Yue melihat para prajurit telah menunggu kedatangan mereka. Agar tidak menjadi kehebohan dan terhindar dari mata-mata kerajaan iblis, si Yue membawa 100 prajurit dan 5 perwira utama ke dalam ruang teratai dalam keadaan tertidur. Dengan kecerdikannya si Yue memberi pil tidur buat mereka. Tidak baik mereka tahu tempat ini. Ucap si Yue saat mendapat pertanyaan dari Dewa Saora ketika si Yue memberi mereka pil yang membuat mereka tidur. Dewa Saora mengerti apa yang dimaksud si Yue. Akhirnya dengan kekuatannya, si Yue membawa mereka masuk ke dalam ruang teratainya. Mereka ditempatkan di padang rumput luas di dekat hutan.
hingga rindang pepohonan menutupi mereka dari cahaya matahari ruang dimensi Siyue. Entah bagaimana cara kerja ruang dimensi itu. Entah dari mana matahari muncul. Apakah itu hanya matahari buatan? Ataukah matahari seperti alam nyata? Jangan tanyakan pada autor ya. Soalnya autor juga nggak tahu dari mana itu. Apakah guru ingin masuk juga? Tanya Siyue. Boleh. Daripada aku jadi patung buatan yang akan mengganggu kalian berdua. Ucap Dewa Saora dengan wajah tenang. Guru. Seru Siyue malu camor kesal. Dewa Saora hanya tertawa melihat wajah kesal Siyue. Akhirnya Siyue memasukkan juga Dewa Saora ke dalam ruang teratainya. Tapi Siyue menempatkan Dewa Saora di istana. Hanya saja dia berpesan pada Xiao Tu untuk membawa Dewa Saora ke tempat para prajurit kalau nanti dia ingin menemui mereka. Udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Aku tunggu. Maaf jika masih ada typo. Bersambung. Episode sebelumnya. Pelatihan prajurit Nirwana. Episode berikutnya. Pertarungan di Kerajaan Iblis. Dokter Genius. Pertarungan di Kerajaan Iblis. Akhirnya Siyue memasukkan juga Dewa Saora ke dalam ruang teratainya. Tapi Siyue menempatkan Dewa Saora di istana. Hanya saja dia berpesan pada Xiao Tu untuk membawa Dewa Saora ke tempat para prajurit kalau nanti dia ingin menemui mereka. Ketika sampai di Kerajaan Phoenix, Siyue masih sempat menjamu para prajurit yang akan segera berperang. Dan mereka diberi kesempatan untuk istirahat selama 2 hari. Karena Kerajaan Phoenix mengadakan pesta syukuran atas menyambut kehadiran putra pertama Ratu Kerajaan mereka. Dan saat itulah Siyue memberi kesempatan pada mereka untuk berlatih dengan murid dari perguruan Phoenix. Dan tentu saja para perwira Kerajaan Nirwana sangat kagum dengan kekuatan yang dimiliki murid perguruan Phoenix. Sedangkan Siyue sendiri selain menghadiri perayaan itu, dia bersama Dewa Wikia dan Dewa Saora berkultivasi mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan nanti di ruang teratai. Merasakan kekuatan yang dihasilkan saat berkultivasi di ruang teratai, Dewa Saora meminta pada Siyue yang merupakan adik sekaligus muridnya, untuk sering membawa dia masuk ke dalam ruang teratainya. Dan Siyue menyanggupinya, namun bagi Siyue sendiri, dia tidak melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga kedua putra kembarnya. Di sela usahanya menambah kekuatan dirinya, dia selalu membawa si kecil saat sedang tidur ke dalam ruang teratai. Sesekali sang ayah dan bunda akan membawa mereka ke istana sang kakek buyut. Dan hari ini tiba sudah saat mereka harus berangkat ke istana Kerajaan Iblis. Pagi sekali Siyue dan Dewa Wikia membawa si kecil ke neneknya, yaitu Putri Tangyin. Mereka akan segera berangkat ke Kerajaan Iblis. Setelah menciumi kedua putranya serta berpamitan pada kakek dan sang ibu serta para kerabatnya, Siyue dan Dewa Wikia kini berada di antara para pasukannya. Terlihat Siyue berdiri di depan para prajuritnya memberi petua setelah Dewa Wikia dan Dewa Saoran selesai memberi pengarahan pada mereka. Aku harap kalian tidak ada perasaan gentar sedikit pun dalam menjalankan misi ini. Terlihat sekali ketenangan Siyue dalam berbicara. Setelah memberi pengarahan bagaimana mereka nanti bergerak di Kerajaan Iblis, Siyue segera mengakhiri pidatonya. Dan ternyata sang ayah, Paman Yunjin serta para saudara keluarga si Weizi ingin ikut juga dalam menghadapi Kerajaan Iblis.
Seperti biasa setelah membuat mereka yang belum tahu ruang teratai tertidur, si Yue segera membawa mereka masuk ke dalam ruang dimensinya. Sedangkan yang ada di luar hanyalah para pengawal, paman, ayah dan kedua dewa. Mereka menggunakan kapal milik Dewa Wikia. Tujuan perjalanan yang memang sudah diketahui karena si Yue pernah ke sana beberapa tahun lalu, membuat mereka dengan cepat sampai di hutan Halimun. Sampai di hutan Halimun ternyata hari menjelang pagi. Mereka turun dari kapal pada jarak tertentu agar tidak diketahui penjaga kerajaan iblis. Sebelum masuk ke wilayah hutan Halimun, si Yue membawa semua masuk ke dalam ruang teratai. Dan dengan terpaksa si Yue menyadarkan para prajurit dan perwira dari pengaruh obat tidur. Hanya saja si Yue tidak memberitahu di mana mereka sekarang berada. Tempat yang lapang dan sejuk serta indah membuat mereka bertanya-tanya, di mana mereka sekarang ini? Si Yue segera memberi mereka para dewa dan prajurit kerajaan Nirwana 3 pil yang dia buat. Telan pil ini sebelum kita masuk ke dalam wilayah kerajaan iblis. Dan ingat setiap 5 jam sebelum kita keluar dari wilayah kerajaan iblis, kalian harus kembali meminum pil ini. Aku pikir 3 cukup sampai kita keluar dari wilayah mereka. Tapi jika ada perubahan, aku akan kembali memberi kalian pil. Kalian paham? Seru si Yue lantang. Terlihat sekali aura kepemimpinan seorang Ratu si Yue saat dia berdiri di depan para prajurit. Dewa Wuchan yang sejak pertemuannya kembali dengan si Yue dan bekerja sama dalam pekerjaan, terlihat kagum dan merasakan rasa nyilu di hatinya. Kenapa wanita yang memiliki segudang keahlian dan memiliki wawasan tinggi ini bukan jodohnya? Kenapa bukan dia yang bertemu pertama kali dengan si Yue dan berpuluh kenapa ada di dalam otak kecilnya? Namun tak lama terlihat senyuman tipis di bibirnya. Dia turut bangga karena seorang pemimpin seperti si Yue ada di dalam satu kesatuan pekerjaan di alam nirwana. Dan kini dalam hati bertekad. Rasa cinta di dalam hatinya tak harus memiliki tubuhnya. Dia bertekad akan dia ubah rasa cinta itu menjadi cinta seorang kakak pada adiknya, sahabatnya, rekan kerjanya. Walaupun dia sadar rasa sakit pasti ada. Setelah memberi pengarahan, si Yue keluar dari ruang teratai bersama Dewa Widya, Dewa Saora dan juga ayah serta paman Yujin yang tak mau ditinggalkan. Agar para prajurit tak bosan dan jenuh, sebelum keluar si Yue meminta pada makhluk kontraknya untuk membawakan mereka buah-buahan dan air suci dan berpesan pada para prajurit untuk berkultivasi. Ketika sampai di alam nyata, hari mulai terang. Si Yue bersama 4 pria perkasa itu segera masuk ke hutan Halimun. Mereka yang belum pernah ke sana, hanya bisa menatap keadaan hutan yang terlihat sunyi mencekam. Andai bukan seorang kultivator mereka pasti akan memilih menjauh dari tempat itu, apalagi Autir. Dan kini mereka telah berada di tempat di mana letak pintu dimensi masuk ke dalam wilayah kerajaan iblis. Si Yue mulai mencari titik arawi yang menutup pintu masuk ke dalam wilayah kerajaan iblis. Namun belum lama si Yue melangkah, mereka merasakan dan mendengar percakapan beberapa orang. Namun mereka tidak melihat ada orang di sana. Mendengar pembicaraan mereka, si Yue tahu siapa mereka. Ayah. Lebih baik ayah dan paman Yunjin masuk dulu ke ruang teratai. Kita tak butuh mencari titik arai, karena akan ada yang membawa kita masuk ke sana. Ucap si Yue dengan wajah bahagia. Baik. Tapi setelah ada di dalam,
Kau harus mengeluarkan kami, ucap sang ayah mewanti-wanti. Baik ayah, jawab si Yue. Dia segera mengirim sang ayah masuk ke dalam ruang teratai. Lalu dia menatap sang suami. Han, pakai kembali bulu phoenix yang ada padamu. Dan pegang tangan guru. Kita akan masuk ke dalam saat mereka keluar. Ucap si Yue pelan. Maksudmu? Tanya Dewa Wikia tak mengerti. Ikuti saja ucapanku. Kau akan tahu nanti. Dan satu lagi, perkuat ketajaman mata kalian berdua. Bisik si Yue karena suara orang bercakap. Cakap semakin dekat. Mendengar ucapan si Yue, baik Dewa Wikia maupun Dewa Saora mempertajam penglihatan mereka. Feng Kui yang tahu rencana si Yue segera membuat mereka tak terlihat. Perlahan si Yue mulai tak terlihat. Melihat itu, Dewa Wikia dan Dewa Saora mulai tahu maksud si Yue. Namun karena ketajaman indera penglihatan mereka, mereka bisa melihat si Yue. Itu pun karena pengaruh bulu phoenix yang ada di dada Dewa Wikia. Apalagi saat mereka mulai mendengar suara percakapan orang mulai terdengar semakin dekat. Jieji, kau tahu semua ini? Bisik Tang Liang. Kalau tidak, mana mungkin Jiejemu berani merencanakan ini? Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, terlihat wajah pria kecil itu tersenyum gembira. Terlihat sekali wajah kagum dan bangga di wajah kecil dan tampan itu. Tak berapa lama terlihat sebuah lubang seperti pintu terbuka. Dan beberapa orang keluar dari pintu itu. Ada sekitar 10 orang keluar dari sana. Aku heran ya. Kenapa kita harus mencari atau menculik pria bangsa manusia untuk kita bawa ke alam kita? Kata salah satu dari mereka. Kita hanya bisa mengikuti perintah para pimpinan saja teman. Jawab sang teman. Berapa hari lagi kita bisa menculik para manusia? Bukankah di penjara sudah banyak manusia yang kita bawa? Kata yang lain. Yang aku dengar mereka belum cukup. Sebab raja akan mempersiapkan penyerangan besar-besaran ke Nirwana. Jadi kita harus menculik manusia sebanyak-banyaknya. Untuk dijadikan tentara kerajaan kita. Ucap salah satu dari mereka. Dan saat pasukan iblis yang terakhir keluar, dia merasakan kekuatan besar melanda dia hingga dia terjatuh tersungkur. Ceritnya kaget saat dia terjatuh. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau bisa sampai terjatuh? Kata temannya heran yang melihat dia tersungkur. Entahlah, aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa seperti ada kekuatan yang menghantam diriku. Ucap pria yang terjatuh tadi. Semua temannya menerima dan melihat kanan dan kiri. Namun mereka tidak melihat apapun di sana. Tidak ada apapun di sini. Kita juga tidak melihat hewan atau apapun yang menyenggolmu. Atau mungkin kau hanya terantuk bantu tanpa kau sadari. Ucap sang teman. Mungkin juga sih. Tapi aku tadi merasakan angin kuat yang menyerang diriku. Kata pria yang masih heran sambil melihat kanan dan kiri. Sedangkan pintu menuju alam iblis telah tertutup sejak tadi. Sudahlah. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita. Kata pria yang terlihat pemimpin mereka. Mereka pun segera berjalan keluar hutan Halimun. Sedangkan si Yue bersama Dewa Wikia dan Dewa Saora sekarang sudah berada di dalam alam iblis. Mereka terlihat berada di bawah pohon besar. Tempat pintu keluar menuju alam atas. Si Yue segera mengeluarkan ayah dan paman Yunjin. Hampir saja. Ucap Dewa Saora yang terlihat mengusap wajahnya. Dasar kau ini.
Kenapa kau harus menabrak pria itu? Kata Dewa Wikia sambil tertawa. Abis aku takut pintu itu keburu tertutup sebelum aku masuk. Jawab Dewa Saora. Untung saja mereka tidak curiga. Ucap Dewa Wikia. Sedangkan si Yue sendiri sudah mengeluarkan ayah dan sang paman. Ternyata alam iblis seperti alam dunia manusia ya. Kata Sima Yuan pada Yunjin. Benar Kak. Tak ada bedanya. Hanya saja di sini banyak mengandung aura kegelapan. Ucap Yunjin pelan. Kau ini tentu saja mengandung aura kegelapan. Bukankah ini kerajaan iblis? Ucap sang kakak kesal. Mendengar omelan Sima Yuan, Yunjin tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Si Yue yang mendengar percakapan mereka, hanya bisa tersenyum. Mereka pun segera mengikuti langkah si Yue pergi ke arah istana kerajaan iblis. Dengan keahlian meringankan tubuh mereka, dengan cepat mereka sampai di pohon tinggi di dekat tembok gerbang istana. Mereka melompat ke atas pohon yang rimbun itu, sebelum penjaga mengetahui keberadaan mereka. Mereka mengintai sebentar keadaan istana. Sepertinya keadaan tidak terlalu ramai, lebih baik aku mengeluarkan separuh prajurit kita. Ucap si Yue. Betul sayang. Kita mulai jalankan misi kita. Jawab Dewa Wikia yang juga disetujui Dewa Saora. Kita cari tempat dulu yang agak lapang dan tak jauh dari istana ini, untuk mengeluarkan mereka. Ucap si Yue. Mungkin di bagian agak belakang sayang. Kata Dewa Wikia memberi ide. Si Yue dan Dewa Wikia segera melesat pergi dari pohon itu. Sedangkan Sima Yuan, Yunjin dan Dewa Saora tetap di sana. Benar saja. Tak jauh dari tempat mereka, ada tanah lapang dan dalam keadaan sepi. Si Yue dan Dewa Wikia segera masuk ke dalam ruang teratai. Kini mereka berdua sudah ada di depan prajurit khusus Nirwana. Setelah menyapa mereka dan menanyakan kesiapan mereka, si Yue berkata kembali. Kita telah sampai di kerajaan iblis. Jika kalian keluar, maka di depan kalian sudah berdiri istana kerajaan iblis. Jadi apakah kalian sudah siap melawan mereka? Kata si Yue nyaring. Siap yang mulia. Ucap mereka serempak. Bagus. Jadi bersiaplah kalian. Aku akan membawa separuh dulu dari kalian untuk keluar. Aku jadikan kalian 10 regu. Setiap regu terdiri dari 10 prajurit dan akan dikepala oleh 1 perwira. Karena di sini ada 5 perwira, maka aku akan menambah sahabatku menjadi kepala regu. Jadi aku harap kalian selalu bekerja sama. Kalian harus mengutamakan keselamatan bersama. Aku harap kalian saling bekerja sama. Dan satu lagi. Cari baju dari prajurit kerajaan iblis untuk kalian pakai sebagai samaran. Agar gerakan kalian lebih aman. Dan banyak lagi kata-kata yang si Yue ucapkan. Setelah meminta 50 prajurit yang akan keluar lebih dahulu, si Yue segera membawa mereka pergi keluar. Mereka keluar di tempat lapang di dekat istana kerajaan iblis tadi. Setelah memberi nasihat kembali serta membekali mereka dengan bahan peledak granat, yang si Yue dan Chan Xin buat, mereka segera bergerak masuk ke dalam istana kerajaan iblis. Saat melihat pertama kali bahan peledak itu ketika si Yue menunjukkannya saat mereka masih di dalam ruang teratai. Para perwira yang belum pernah melihat dan belum tahu cara kerja benda itu, hanya menatap benda di tangan si Yue dengan perasaan heran.
Malah salah satu perwira mendekat dan ingin tahu lebih dekat benda itu. Sedangkan para prajurit yang tahu dan telah melihat cara kerja benda buatan Dewi Siyue saat pelatihan prajurit khusus di alam nirwana, mereka tersenyum melihat para perwira yang menatap kagum benda di tangan Siyue. Dan kini ada 3 benda tersebut di masing-masing prajurit. Dan di Tanvan Nereka, dengan gerakan cepat mereka telah masuk ke dalam istana iblis. Setelah agak lama mereka pergi, Siyue mengeluarkan kembali prajurit kedua. Seperti prajurit pertama, Siyue membekali mereka dengan granat buatannya juga pisau dan pedang. Tak lupa Siyue membekali mereka dengan pil penghenti pendarahan. Setelah semua masuk, Siyue dan rombongan terakhir masuk ke dalam istana juga. Tak terkecuali para hewan kontrak mereka yang berubah wujud menjadi manusia. Siyue bergerak mendekati istana bersama Dewa Wikia dan makhluk kontraknya. Dan saat sampai di wilayah istana utama, Siyue melihat prajurit kerajaan iblis sedang berlatih di tempat lapang yang sangat luas. Beratus prajurit terlihat sedang berlatih. Melihat semua itu, terlihat senyum Devil Siyue mengembang di bibirnya. Ternyata mereka telah siap pergi ke alam keabadian, ucap Siyue. Benar sekali Yuer. Lihatlah mereka, sepertinya para prajurit yang berlatih itu cukup banyak. Mungkin lebih dari separuh kekuatan dari istana iblis, ucap Feng Kui sambil terkekeh pelan. Benar kata Mukak. Ini mengurangi beban prajurit kita. Hehehe. Kekeh Siyue. Ternyata kau selalu beruntung Yuer, ucap Tiger. Lianger, kau masuk dulu ke ruang teratai. Aku tidak ingin kau dalam bahaya, ucap Siyue pada Tang Liang. Mendengar ucapan Siyue, Tang Liang merasakan kehangatan di dalam hatinya. Setelah hancurnya kerajaan peri oleh Raja Iblis, serta penyiksa Raja Iblis, baru sekarang dia merasakan kebahagiaan kembali. Baik JJ, ucapnya Patih. Siyue segera mengirim Tang Liang masuk ke dalam ruang teratai. Han, kita mulai pesta kita, ucap Siyue sambil tertawa. Ayo sayang, siapa takut? Aku sudah gatal menghabisi mereka, seru Dewa Widya yang sudah menggenggam granat buatan Chansin dan Siyue di tangannya. Dan tak lama terdengar ledakan dari istana yang mengejutkan penghuni kerajaan. Dan disusul beberapa ledakan di beberapa tempat. Prajurit yang berlatih banyak yang gugur karena granat yang dilemparkan oleh Dewa Wikia dan Siyue saling susul-menyusul. Sedangkan Raja Iblis yang sedang tidur dengan nyenyak terbangun mendengar ledakan granat pertama yang dilemparkan Dewa Wikia ke arah prajurit yang sedang berlatih, yang disusul oleh granat milik Siyue. Dengan marah Raja Iblis segera berlari keluar setelah memakai jubah kebesarannya. Dan betapa terkejut dan semakin marah dia. Saat sampai di halaman istananya, dia melihat berpuluh bahkan beratus prajuritnya mati di tempat latihan mereka. Dan beberapa bangunan hancur dan terbakar. Brengsek! Siapa yang melakukan semua ini? Teriaknya marah. Kamilah yang melakukannya, teriak Dewa Wikia yang berdiri di atas menara benteng. Sedangkan Siyue sendiri terlihat sudah terlibat dalam pertarungan. Begitu juga dengan para prajurit kerajaan. Dan terdengar kembali ledakan-ledakan dari beberapa tempat. Semua itu semakin membuat Raja Iblis marah dan kesal. Terlihat wajahnya menyerah karena marah. WIKYABRENGSE. Jangan hanya berani di atas sana. Hadapi aku, kita bertarung secara satria.
teriak Dewa Iblis sambil terbang ke arah Dewa Wikia. Hahaha. Baik. Memang itu yang aku tunggu. Dan sekarang lihatlah hadiah dari kami. Bagaimana? Apakah kau suka? Teriak Dewa Wikia sambil melayang menyambut serangan Raja Iblis. Dan terlihat pertarungan sengit terjadi juga. Prajurit yang ada di sekitar mereka mendapatkan imbas dari pertarungan antara Dewa Widya dan Raja Iblis. Banyak para prajurit kerajaan iblis itu sendiri yang mati karena kekuatan kedua petarung itu. Sedangkan si Yue dan para makhluk kontraknya bertarung melawan adik ataupun jenderal kerajaan iblis. Tak terkecuali Dewa Saora, Yun Jin, Sima Yuan dan para sahabat si Yue. Sedangkan trio Ye mendapat tugas mengeluarkan semua tawanan manusia yang sudah ditangkap oleh prajurit kerajaan iblis. Kini kerajaan iblis terlihat hancur sudah. Tidak ada bangunan yang terlihat berdiri dengan megah. Ceritan dan teriakan terdengar bersautan dengan ledakan yang menggema di udara. Prajurit khusus Nirwana bagai mendapat mainan baru saat melontarkan granat buatan Chan Xin dan Si Yuan. Ledakan yang dibuat benda itu membuat mereka kagum dan ada perasaan ngeri juga. Hanya dalam beberapa jam saja, kerajaan iblis hancur luluh lantak tak tersisa. Para tawanan manusia yang telah dibebaskan dan melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan perasaan kagum dan juga ngeri. Kini terlihat hanya tinggal Raja Iblis yang sedang bertarung dengan Dewa Wikia. Namun keadaannya sudah terluka parah. Walaupun Dewa Widya terluka juga, tapi dalam keadaan baik-baik saja. Kekuatannya masih terlihat prima. Sedangkan si Yue dan makhluk kontraknya telah mengalahkan musuh mereka. Begitu juga dengan para prajuritnya. Demi keselamatan para penduduk yang telah mereka selamatkan, serta prajurit yang terluka, si Yue memerintahkan trio Ye yang tahu jalan ke arah perbatasan untuk menempatkan mereka di sana dan dijaga oleh para prajurit khusus. Kini kerajaan iblis benar-benar hancur. Andai akan dibangun kembali, maka mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Si Yue menatap pertarungan Dewa Wukia dan Raja Iblis. Namun tiba-tiba dia mendengar suara tangisan di samping telinganya. Dan ternyata tangisan itu suara tangisan peri Tang Liang. "Hei, ada apa Tang Liang? Kenapa kau menangis?" tanya si Yue heran dan cemas. Dik mengambil dan mendudukkan peri kecil itu di telapak tangannya. "Ini tangisan bahagia Jieji. Aku sangat bahagia melihat kehancuran kerajaan iblis. Aku bahagia karena kehancuran kerajaanku telah terbalaskan oleh kakakku," ucapnya di sela tangisannya. Si Yue tersenyum dan berkata, "Apakah kerajaanmu juga hancur? Dan itu karena kerajaan iblis?" tanya si Yue sambil perlahan mengusap wajah Tang Liang dengan ujung telunjuknya. "Benar Jieji. Dia telah menghancurkan dan banyak membunuh penduduk kerajaan peri. Entah bagaimana keadaan istana peri sekarang," ucapnya perlahan dengan wajah berduka. "Sudah jangan menangis. Nanti kita akan melihat kerajaanmu," kata si Yue menghibur. Dan dia kembali menaruh Tang Liang ke bahunya dan kembali melihat pertarungan. Terlihat Raja Iblis terluka sangat parah. Namun saat nyawanya sudah di ujung senjata Dewa Wikia, tiba-tiba asap hitam menyelubunginya. Dan saat asap hitam hilang, Raja Iblis pun juga hilang. Melihat semua itu, semua orang maupun dewa tak percaya. Mereka menatap ke arah tempat hilangnya Raja Iblis. Namun si Yue cepat sadar. Dan dia berteriak dengan keras.
Kalian semua, cepat kita pergi keluar dari sini. Kita kembali ke kepercayaan cepat, seru si Yue dengan cemas. Dan dengan cepat mereka segera berlari mengikuti si Yue. Untung saja para penduduk yang sudah mereka bebaskan dan para prajurit yang terluka sudah mereka bawa terlebih dahulu. Ketika sampai di perbatasan alam iblis dengan dunia nyata, si Yue dan Dewa Wikia segera membuka portal ke alam nyata dengan kekuatan mereka. Tak lama terlihat pintu hitam terbuka lebar. Dengan cepat semua orang keluar melalui lubang itu. Dan saat si Yue dan Dewa Wikia terakhir akan keluar, tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat dahsyat terjadi. Hingga tubuh si Yue dan Dewa Wikia terlempar ke sana kemari. Untung saja mereka berdua masih ada di depan pintu keluar. Getaran semakin lama semakin kuat. Dengan susah payah mereka berjalan ke arah pintu. Dan lebih kaget dan takut lagi karena getaran itu menyebabkan pintu keluar terlihat mengecil secara cepat. Melihat kejadian itu dengan cepat Dewa Wikia menyambar pinggang sang istri dan berusaha melompat masuk ke dalam pintu yang semakin kecil dan akan segera tertutup. Dari luar pintu terdengar teriakan para sahabat, kakak, ayah, paman maupun para prajurit agar keduanya cepat keluar. Dan saat tubuh Dewa Wikia San si Yue lolos dari lubang yang hanya pas pada tubuh mereka, dengan cepat pintu mengecil dan menghilang. Melihat semua itu, semua orang bagai tak bisa bernafas. Semua orang terdiam dengan wajah pucat. Tak lama terdengar hebisan nafas lega terdengar dari setiap orang. Saat mereka melihat si Yue dan Dewa Wikia terduduk di tanah. Dan tak lama terdengar teriakan kemenangan dari para prajurit juga para perwira dan para penduduk yang telah menjadi korban penculikan. Sedangkan Dewa Widya dan si Yue saling berpelukan karena bahagia. Dasar kalian ya. Aku sampai ketakutan dan ingin masuk kembali saat melihat kalian belum keluar dan pintu semakin mengecil. Seru Dewa Saora sambil memeluk keduanya. Terlihat tetesan air mata jatuh di pipinya. Bagaimana mungkin kami tidak keluar? Sedangkan di istana, kedua putra kami menunggu kedatangan kami. Ucap Dewa Wikia sombong. Namun terlihat air mata jatuh dari pipinya. Dasar pria sombong. Dalam keadaan seperti ini pun kau masih tetap sombong. Tapi pantas juga melihat kekuatanmu yang mampu membuat Raja Iblis hampir mati. Tapi siapa yang telah menolong dia ya? Ucap Dewa Saora penasaran. Si Yue pikir pasti guru dari Dewa Iblis guru. Jawab si Yue. Tapi tunggu dulu Yue. Dari mana kau tahu kalau akan terjadi sesuatu tadi? Tanya Dewa Saora lagi. Entahlah guru. Saat Raja Iblis tadi menghilang, tiba-tiba ada bayangan kehancuran tempat itu. Karena itulah aku berteriak pada kalian untuk segera pergi dari tempat itu. Ucap si Yue. Untunglah kau cepat membawa kami pergi. Kalau tidak pasti kami sudah menjadi tumbal kerajaan iblis. Ucap Dewa Saora bergidik ngeri. Benar kata Anda yang mulia. Untung saja Dewi Si Yue cepat membawa kita pergi. Ucap Dewa Wuchan. Dan terdengar suara kekaguman dari para prajurit dan penduduk terhadap Si Yue. Ya sudah lebih baik kita cepat pergi dari sini. Dan kalian semua. Si Yue menatap para penduduk. Dari mana asal kalian? Tanya si Yue lembut. Kami dari bermacam daerah Dewi. Ada yang berasal dari kota sekitar. Tapi banyak juga yang berasal dari luar kota. Jawab salah satu dari mereka. Oh.
Lalu apakah ada yang berasal dari daerah atau desa sekitar sini saja? Tanya si Yue. Desa di sekitar sini sudah pada pergi meninggalkan desa mereka. Karena banyak penduduk yang mendapatkan teror ataupun penyiksaan dari para prajurit kerajaan iblis yang mulia. Ucap salah satu penduduk. Baiklah, kita keluar dulu dari hutan ini. Nanti kita bicarakan solusinya agar kalian cepat kembali ke tempat kalian. Kata si Yue dengan tegas. Terima kasih yang mulia. Jawab mereka serempak. Mereka pun segera keluar dari hutan Halimun. Ah, cukup dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, VT dan Kinenta, aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. TANGLIANG kecil. Episode berikutnya. Ang Fan dan Ang Bei.